Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Selamat sore, Ibu, dan selamat sore juga untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Dr. Aswar Anwar SC, MSI AKCA, yang berhalangan hadir pada kesempatan kali ini, dan yang saya hormati Ibu Hairunisa, SH, Estat M. Akbar. Perkenalkan, saya Deswita Nur ADS dengan NIM 23091501053. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Implementasi Prudential Banking Principle pada kasus pemblokiran rekening tabungan pada Bank BRI cabang Kabupaten Bantaeng. Next. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pastinya pertama itu ada pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, dan yang terakhir ada metode penelitian. Next. Next. Baik, langsung saja pada latar belakang di sini kita ketahui teman-teman bahwa penelitian saya ini berangkat dari pentingnya peran sektor perbankan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dan di mana bank itu wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimana hal tersebut itu menegaskan bahwa kegiatan usaha perbankan itu harus berdasarkan dengan demokrasi ekonomi, itu dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Nah, prinsip di sini itu menjadi pedoman agar bank bertindak bijak, transparan, dan juga pastinya patuh terhadap regulasi guna untuk menjaga stabilitas keuangan serta kepercayaan nasabah. Nah, dalam praktiknya, penerapan prinsip kehati-hatian itu sering sekali dikaitkan dengan pemblokiran rekening tabungan nasabah, dan di mana itu dilakukan pastinya untuk mencegah risiko transaksi yang mencurigakan, tindakan pidana pencucian uang, ataupun penyalahgunaan rekening. Namun, tindakan pemblokiran rekening juga itu bisa menimbulkan permasalahan baru karena tidak jarang dilakukan secara sepihak oleh pihak bank tanpa transparansi yang memadai, sehingga apa? Hal tersebut bisa menimbulkan kerugian dan ketidakpuasan bagi nasabah. Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian ini itu terjadi di Bank BRI cabang Kabupaten Bantaeng, yang dimana terdapat laporan bahwa pemblokiran rekening itu akibat adanya kesalahan teknis dan adanya transaksi yang mencurigakan. Nah, kasus ini menarik perhatian saya untuk saya teliti dari segi perspektif akuntansinya. Mengapa demikian? Karena kebijakan pemblokiran di sini dapat mempengaruhi pelaporan keuangan bank seperti pengakuan dan pengungkapan saldo yang diblokir, serta dampaknya terhadap citra dan kepercayaan publik terhadap bank. Selain itu, kesenjangan penelitian atau research gap menjadi alasan utama penelitian ini dilakukan. Karena penelitian terdahulu itu umumnya hanya menyoroti pemblokiran rekening dari sisi hukum dan tanggung jawab perbankan saja, sedangkan penelitian ini berupaya memperluas kajian dengan menelaah penerapan prinsip kehati-hatian dari sudut pandang akuntansi dan pelaporan keuangannya. Next. Baik, mungkin bisa slide selanjutnya. Rumusan masalah dalam proposal ini itu berangkat dari adanya ketidakseimbangan atau adanya ketimpangan kasus kekuasaan antara bank dengan nasabah, dan di mana pihak bank ini memiliki wewenangan yang jauh lebih besar dalam menentukan kebijakan termasuk keputusan dalam pemblokiran rekening nasabah. Dan praktiknya sendiri, pemblokiran itu sering dilakukan tanpa penjelasan dan transparansi yang memadai, sehingga itu bisa menimbulkan potensi kerugian bagi nasabah yang tidak dapat mengakses dananya sendiri. Nah, masalah ini itu tidak hanya mencakup ia menyangkut dari aspek
hukum dan perlindungan nasabah saja, tetapi juga berkaitan dengan aspek akuntansi dan pelaporan keuangan bank. Nah, dari sudut pandang akuntansi, itu masih belum jelas bagaimana pemblokiran rekening nasabah ini dicatat dan diungkapkan dalam pelaporan keuangan, serta sejauh mana sih kebijakan tersebut selaras dengan Prudential Banking Principle yang menekankan prinsip kehati-hatian kehati-hatian di Bank BRI cabang Kabupaten Bantaeng ini. Nah, next. Adapun pertanyaan penelitian di sini tuh terbagi menjadi 5. Nah, pertama itu bagaimana implementasi Prudential Banking Principle dalam prosedur pemblokiran rekening tabungan. Yang kedua, apa saja faktor yang menjadi penyebab pemblokiran rekening tabungan nasabah ini dilakukan. Yang ketiga, bagaimana implikasi pemblokiran rekening tabungan nasabah terhadap laporan keuangan dari perspektif akuntansinya. Yang keempat, bagaimana keselarasan antara praktik Prudential Banking Principle dan prinsip akuntansi dalam kasus pemblokiran rekening. Dan yang terakhir, apa perbedaan yang paling signifikan dalam pelaporan keuangan baik sebelum ataupun sesudah implementasi Prudential Banking Principle terkait pemblokiran rekening. Selanjutnya, dari pertanyaan penelitian sebelumnya, tujuan penelitiannya juga terdapat 5. Yang pertama pastinya untuk menelaah penerapan prinsip kehati-hatian dalam prosedur pemblokiran rekening tabungan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja penyebab rekening tabungan nasabah ini diblokir oleh pihak bank. Yang ketiga, untuk mengetahui implikasi dari kasus pemblokiran rekening tabungan nasabah terhadap pelaporan keuangan dari perspektif akuntansinya. Yang keempat, untuk menganalisis keselarasan antara praktik Prudential Banking Principle dengan prinsip-prinsip akuntansi dalam kasus pemblokiran rekening tabungan di bank. Dan terakhir, untuk menganalisis perbedaan paling signifikan dalam pelaporan keuangan baik sebelum ataupun sesudah implementasi Prudential Banking Principle terkait pemblokiran rekening. Next. Adapun manfaat penelitiannya itu terbagi menjadi 2, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis itu diharapkan untuk memberikan kontribusi ilmiah terkait penerapan Prudential Banking Principle dalam pemblokiran rekening tabungan dari perspektif akuntansi dan menambah literatur mengenai hubungan antara prinsip kehati-hatian dan pelaporan keuangan di sektor perbankan. Nah, ini juga bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin menelaah hubungan antara prinsip kehati-hatian, pelaporan keuangan, dan kepercayaan nasabah dalam sistem perbankan. Nah, untuk manfaat praktisnya itu terbagi menjadi 4 bagi Bank BRI. Hasil penelitian itu dapat menjadi bahan evaluasi internal terhadap prosedur pemblokiran rekening, di mana bank sih dapat menilai apakah kebijakan yang diterapkan ini sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan standar akuntansi, serta dia bisa memperbaiki transparansi dan komunikasi dengan nasabah untuk menghindari ketidakpuasan publik. Terus bagi OJK, penelitian ini dapat membantu otoritas jasa keuangan dalam menyusun atau memperbarui regulasi di sektor perbankan, khususnya mengenai pemblokiran rekening agar kebijakan pengawasan itu lebih efektif dalam melindungi nasabah dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Bagi nasabah sendiri, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban nasabah saat rekeningnya diblokir, termasuk mekanisme pengaduan dan prosedur penyelesaian sengketa jika terjadi ketidakadilan dari pihak bank. Dan terakhir, bagi akademisi, temuan penelitiannya itu bisa memperkaya kajian ilmiah dan bisa dijadikan bahan ajar dalam bidang akuntansi perbankan. Mungkin bisa next. Oke, kita masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. Nah, pada kajian pustaka di sini itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait Prudential Banking Principle atau prinsip kehati-hatian, di mana ini tuh adalah pedoman utama dalam dunia perbankan yang menuntut agar setiap aktivitas operasional bank itu bijak, transparan, dan pastinya patuh terhadap regulasi. Terus yang kedua itu ada pemblokiran rekening. Nah,
kita ketahui bahwa pemblokiran rekening ini adalah tindakan bank untuk membekukan sementara akses nasabah terhadap dananya, baik karena alasan hukum, alasan keamanan, ataupun adanya indikasi transaksi yang mencurigakan. Tapi menurut KBBI, pemblokiran di sini tuh berarti bahwa pemblokiran itu adalah upaya pencegahan pergerakan dana dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada rekening tabungan. Rekening itu adalah identitas keuangan nasabah di bank yang digunakan untuk transaksi seperti penyimpanan, penarikan, dan transfer dana. Sedangkan tabungan itu adalah simpanan yang dapat ditarik kapan saja, tapi sesuai dengan ketentuan bank. Dan terakhir itu adalah perbankan. Perbankan di sini itu berperan sebagai lembaga keuangan yang himpun dan menyalurkan dana masyarakat, di mana bank di sini juga berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan keuangan. Next. Nah, kita masuk pada kerangka berpikir, yang dimana di sini disusun berangkat dari pemahaman Prudential Banking Principle untuk mencegah risiko keuangan, menjaga kepercayaan publik, dan pastinya memastikan bahwa operasional di bank itu berjalan dengan aman. Nah, salah satu bentuk penerapan prinsip tersebut itu adalah pemblokiran rekening nasabah ketika ditemukan transaksi yang mencurigakan atau pelanggaran prosedural. Namun, pemblokiran ini juga dapat menimbulkan dampak akuntansi dan psikologisnya karena dia itu bisa mempengaruhi pelaporan keuangan khususnya pada pengakuan dan pengungkapan saldo yang diblokir serta tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank ini bisa menurun. Terus untuk hubungan variabel penelitian di situ terbagi menjadi 3. Yang pertama tuh variabel yang dimana ini menjadi dasar bank bertindak secara hati-hati dalam setiap kegiatan operasional agar stabilitas dan kepercayaan publik itu tetap terjaga. Terus di sini ada variabel intervening atau variabel penghubung. Di sini adalah pemblokiran rekening. Nah, itu merupakan bentuk penerapan nyata dari prinsip kehati-hatian, di mana pemblokiran di sini itu dilakukan untuk mencegah adanya kerugian, penipuan, ataupun pencucian uang. Dan yang terakhir itu adalah variabel Y atau variabel dependennya adalah pelaporan keuangan dan kepercayaan nasabah. Karena dampak akhir yang timbul dari penerapan prinsip kehati-hatian sini dalam konteks akuntansi itu berkaitan dengan keandalan, transparansi, dan juga keterbukaan laporan keuangan bank. Nah, dari sisi nasabahnya ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan dan kepuasan terhadap lembaga perbankan. Next. Nah, pada bagian hipotesis, terbagi menjadi 2, ada hipotesis umum dan hipotesis khusus. Nah, hipotesis umum itu di mana penerapan Prudential Banking Principle ini berpengaruh positif terhadap transparansi kebijakan, pelaporan keuangan, dan kepercayaan nasabah di Bank BRI Cabang Kabupaten Bantaeng. Artinya apa? Semakin baik penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan, termasuk dalam pengelolaan risiko dan kebijakan pemblokiran rekeningnya, maka semakin meningkat pula transparansi laporan keuangan dan kepercayaan publik terhadap bank. Nah, prinsip ini tuh tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral atau etika saja, tetapi juga sebagai dasar kebijakan operasional dan pelaporan akuntansi. Nah, pada bagian hipotesis khusus, sini terbagi menjadi 5, ada H1, mana prinsip kehati-hatian berpengaruh terhadap kebijakan pemblokiran rekening. Artinya, semakin optimal prinsip kehati-hatian, maka kebijakan pemblokiran itu akan semakin tepat, semakin adil, dan pastinya sesuai dengan ketentuan hukum dan standar yang ada. Untuk H2-nya itu pemblokiran rekening berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, mana pemblokiran yang dilakukan secara transparan dan kejelasan informasi keuangan dalam laporan bank. H3 itu ada pemblokiran rekening berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah, yang dimana pelaksanaan pemblokiran secara hati-hati dan komunikatif tentunya
dapat meningkatkan persepsi positif nasabah terhadap profesionalisme dan kredibilitas bank. H4 itu prinsip kehati-hatian mempengaruhi laporan keuangan melalui kebijakan pemblokiran rekening. Dengan kata lain, kebijakan pemblokiran ini menjadi perantara yang menghubungkan prinsip kehati-hatian dengan hasil akhir berupa peningkatan mutu pada laporan keuangan. Dan terakhir, H5 itu prinsip kehati-hatian memperkuat hubungan antara pemblokiran rekening dan kepercayaan nasabah. Nah, selain itu, prinsip kehati-hatian juga berfungsi sebagai faktor penguat yang menjaga keseimbangan antara perlindungan sistem keuangan dan hak-hak nasabah. Next. Baik, kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Nah, yang untuk pembahasan pertama itu terkait jenis penelitian dan sumber data, karena penelitian saya ini menggunakan mixed method atau metode campuran. Jadi saya menggabungkan dua metode, yaitu ada kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, pendekatan kualitatif ini dimanfaatkan untuk memahami secara mendalam penerapan prinsip kehati-hatian ini melalui wawancara dengan pihak bank dan nasabah, sehingga kita dapat menggali aspek prosedural, kebijakan internal, serta persepsi para pihak terkait pemblokiran rekening tabungan. Terus untuk pendekatan kuantitatif ini digunakan untuk mengukur tingkat penerapan prinsip kehati-hatian dan pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan nasabah melalui penyebaran kuesioner yang diolah secara statistik. Nah, di mana data kuantitatif dalam penelitian ini itu dikumpulkan dari sampel nasabah yang mengalami atau mengetahui kasus pemblokiran rekening dengan menggunakan teknik sampling purposif supaya responden yang dipilih itu memang sesuai dengan tujuan penelitian. Karena saya menggunakan mixed method, jadi untuk pengambilan datanya juga menggunakan dua. Mungkin bisa dikembalikan. Ya, saya menggunakan dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer ini didapatkan secara langsung dari sumber aslinya melalui proses pengumpulan data secara langsung di lapangan dan dilaksanakan melalui wawancara mendalam dengan pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan kasus pemblokiran rekening seperti pegawai Bank BRI. Selain itu juga menyebarkan kuesioner kepada sejumlah nasabah yang pernah mengalami atau mengetahui kasus pemblokiran rekening tersebut. Terus untuk data sekundernya ini dikumpulkan melalui literatur akademik yang membahas prinsip kehati-hatian dan perlindungan nasabah dalam sistem perbankan. Nah, bisa didapatkan dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi. Next. Penelitian ini itu memiliki dua variabel utama. Variabel X-nya itu adalah prinsip kehati-hatian, yaitu bagaimana Bank BRI ini menerapkan Prudential Banking Principle dalam mengambil keputusan termasuk saat melakukan pemblokiran rekening. Kemudian untuk variabel G atau dependennya itu adalah efektivitas pemblokiran rekening, yang dimana melihat apakah proses pemblokiran ini sudah sesuai dengan prosedur apa tidak, apakah tidak merugikan nasabah, dan juga tetap ikut aturan akuntansi. Nah, untuk dasar penelitian yang saya gunakan itu adalah mixed method. Jadi saya menggabungkan dua pendekatan sekaligus. Untuk bagian kuantitatif, saya menggunakan analisis regresi dengan bantuan SPSS untuk melihat apakah prinsip kehati-hatian ini benar-benar berpengaruh terhadap kebijakan pemblokiran. Terus kalau untuk kualitatif, saya melakukan wawancara dan observasi langsung untuk mendapatkan gambaran nyata tentang bagaimana proses tersebut berlangsung di Bank BRI Cabang Kabupaten Bantaeng. Next. Operan variabel. Variabel pertama saya, seperti saya katakan sebelumnya, itu adalah implementasi prinsip kehati-hatian, di mana variabel ini tuh menggambarkan bagaimana bank ini menerapkan prinsip kehati-hatian seperti kepatuhan terhadap regulasi, manajemen risiko, dan pelaksanaan prosedur yang benar dalam aktivitas operasionalnya.
Terus untuk variabel kedua itu adalah efektivitas pemblokiran rekening, mana variabel ini tuh melihat apakah proses pemblokiran rekening itu telah dilakukan dengan tepat, mulai dari alasan pemblokirannya apa, proses penyampaian informasi ke nasabahnya, sampai dampaknya terhadap kenyamanan dan hak nasabah. Nah, untuk mengukur kedua variabel tersebut, saya menggunakan skala Likert 1 sampai 5, yang dimana 1 itu berarti sangat tidak setuju dan 5 berarti sangat setuju. Dengan skala ini saya bisa tahu uh, tingkat persepsi responden terhadap setiap indikator yang dinyatakan. Next. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel penelitian. Nah, populasi dalam penelitian ini itu adalah pegawai Bank BRI Cabang Kabupaten Bantaeng serta nasabah yang pernah mengalami pemblokiran rekening tabungan. Nah, untuk populasinya ini tergolong terbuka dan jumlah pastinya belum diketahui karena bisa berubah sesuai kondisi di lapangan. Untuk menentukan siapa saja yang dijadikan responden, saya menggunakan teknik purposive sampling. Artinya, sampel ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Ada 3 kelompok untuk sampel utama saya. Yang pertama, pegawai BRI yang terlibat langsung dengan proses pemblokiran. Yang kedua, nasabah yang pernah mengalami pemblokiran rekening. Yang ketiga, pihak lain seperti staf internal, yang tahu atau memahami penerapan prinsip kehati-hatian di bank. Next. Nah, selanjutnya itu adalah instrumen penelitian. Di sini saya menggunakan 2 pengujian utama, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas, uji ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner ini benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Saya menggunakan teknik person product moment, di mana satu item dinyatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Pengujiannya pastinya dilakukan dengan bantuan SPSS. Terus untuk uji reliabilitas ini digunakan untuk memastikan bahwa instrumen atau kuesioner yang digunakan konsisten dan pastinya digunakan secara stabil. Untuk uji ini saya menggunakan Cronbach Alpha dengan ketentuan bahwa instrumen ini dianggap reliable jika nilai alfanya itu lebih dari 0,70. Next. Nah, pada bagian rancangan analisis data, saya menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Untuk langkah-langkahnya, itu yang pertama ada statistik deskriptif, itu untuk menggambarkan karakteristik responden dan ringkasan variabel. Yang kedua ada uji asumsi klasik, yang dimana itu mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas agar model regresi yang digunakan ini benar-benar memenuhi syarat. Dan terakhir itu ada uji hipotesis, yaitu ada terbagi menjadi 3. Ada uji T, itu untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsialnya. Kedua ada uji F untuk melihat pengaruh variabel secara simultan. Dan yang ketiga ada koefisien determinasi atau R pangkat 2 untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Nah, yang kedua itu ada analisis data kualitatif, dimana yang pertama itu ada reduksi data, yaitu dengan menyeleksi dan menyederhanakan data hasil wawancara dan observasinya. Yang kedua ada penyajian data yang disusun dalam narasi atau tabel tematik. Dan terakhir ada penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menafsirkan makna data dan memastikan kesesuaian dengan teori Prential Banking Principle. Next.
Baik, mungkin itu saja untuk sesi presentasi kali ini. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman semuanya jika ada yang ingin bertanyakan, silahkan raise hand. Baik, terima kasih atas teman-teman yang telah raise hand. Pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada Saudari Darmi Patulak untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pertanyaan saya itu kan di dalam laporan tersebut telah dikatakan bahwa prinsip ini itu meliputi kepatuhan terhadap regulasi, manajemen risiko, dan transparansi. Nah, apakah semua dimensi tersebut memiliki bobot pengaruh yang sama terhadap keputusan operasional bank atau ada yang lebih dominan? Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, jadi saya langsung jawab saja. Jadi dalam penelitian itu memang disebutkan 3 prinsip tersebut, tapi tidak semua dimensi itu memiliki bobot pengaruh yang sama terhadap keputusan operasional bank. Nah, berdasarkan dari kerangka berpikir dan hipotesis pada bab 2 itu dijelaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi itu merupakan fondasi utama karena hal tersebut itu menjadi dasar hukum seluruh kebijakan bank, termasuk keputusan pemblokiran rekening. Jadi tanpa kepatuhan terhadap peraturan OJK, undang-undang perbankan, dan SOP internal, operasional bank ini berisiko melanggar hukum dan bisa saja kehilangan legitimasinya. Nah, untuk manajemen risiko itu menjadi dimensi yang paling dominan dalam konteks operasional harian. Mengapa? Karena inti dari prinsip kehati-hatian itu untuk meminimalkan potensi kerugian dan menjaga stabilitas keuangan bank. Nah, jadi pemblokiran rekening nasabah misalnya itu dilakukan terutama sebagai bentuk pengendalian risiko terhadap transaksi mencurigakan, fraud, dan pencucian uang. Nah, untuk transparansi dan akuntabilitas, meskipun penting untuk menjaga kepercayaan publik, tapi lebih berfungsi sebagai penguat implementasi prinsip dibandingkan faktor penentu utama keputusan operasional. Nah, transparansi itu diterapkan setelah keputusan itu dilakukan untuk memastikan nasabah memahami alasan dan juga prosedur kebijakan tersebut. Nah, dari hal tersebut, dimensi manajemen risiko itu memiliki bobot pengaruh yang paling dominan terhadap keputusan operasional bank, sedangkan kepatuhan terhadap regulasi menjadi landasan hukum dan transparansi itu berperan sebagai faktor penguat atau pendukung saja untuk kepercayaannya publik. Mungkin itu saja. Saya serahkan kepada Saudari Darmi Patulak, apakah masih ada yang ingin ditanggapi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sudah bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih kembali. Jadi saya langsung saja persilakan kepada Saudari Nur Aisyah Putri S untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari penjelasan sebelumnya mengenai penerapan prinsip kehati-hatian, bahwa dalam praktiknya kadang muncul persepsi bahwa pemblokiran dilakukan kurang transparan. Jadi saya ingin bertanya, apakah prinsip kehati-hatian ini bisa saja dijadikan tameng oleh pihak bank untuk membenarkan pemblokiran yang sebenarnya tidak sesuai dengan prosedur? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya tangkap tadi, apakah prinsip kehati-hatian ini bisa dijadikan tameng untuk membenarkan tindakan pemblokiran rekening jika tidak sesuai dengan prosedur ya. Jadi untuk prinsip kehati-hatian pada dasarnya itu merupakan pedoman penting bagi bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya secara aman, sehat, dan bertanggung jawab tentunya. Nah, dengan melalui prinsip ini, bank itu diharapkan bisa mampu melindungi dana nasabah, menjaga stabilitas keuangan nasional juga, serta mencegah terjadinya praktik kejahatan seperti pencucian uang ataupun penipuan. Tapi dalam praktiknya, prinsip kehati-hatian juga tidak jarang dijadikan alasan oleh pihak bank untuk membenarkan tindakan yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti pemblokiran rekening tanpa dasar yang sah. Jadi, even prinsip kehati-hatian memiliki peran yang vital dalam menjaga integrasi sistem perbankan,
tapi penggunanya itu tidak dapat dijadikan tameng untuk menutupi kesalahan prosedural atau tindakan sewenang-wenang. Nah, prinsip tersebut itu harus diterapkan secara seimbang dengan asas keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan nasabah. Agar apa? Agar tujuan utama dari penerapan prinsip kehati-hatian ini betul-betul tercapai. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya serahkan ke penanya. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa meskipun prinsip kehati-hatian merupakan pedoman penting bagi bank dalam menjaga keamanan dan stabilitas, penerapannya tetap harus mengikuti prosedur yang ada alasan untuk melakukan pemblokiran yang tidak sesuai aturan karena hal tersebut justru berpotensi melanggar hak nasabah. Baik, terima kasih kembali. Semuanya terima kasih kepada Ibu dan kepada teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi presentasi dan tanya jawab ini. Saya Deswita Nur ADS selaku presentator memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Deswita Nuraide ini sudah cukup bagus penjelasannya, cuma di PPT-nya banyak revisi yang sudah saya berikan. Bisa dicek di Google Drive. Jadi untuk sementara poinnya itu dapat 65. Kalau misal memenuhi syarat viewers 100 viewers berarti dapat 90. Oke, silakan lanjut ke Fatimah